Karena sekarang ngerasa nggak sih ya, dunia makin panas banget. Jadi anak-anak kita yang kulitnya sensitif ya, atau kadang-kadang nggak sensitif juga sih ya, jadi lebih mudah beruntusan. Kulit kering, sensitif, gampang iritasi, gampang beruntusan, sehingga kita pusing 7 keliling untuk menemukan sabun mandi yang cocok buat anaknya ya. Nah, kalian harus nonton video ini sampai habis, jangan di skip. Yuk sekarang kita check it out. Dan hai, welcome back to my channel. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang masih pada setia nungguin aku buat nonton videonya ya. Apa kabar semuanya? Terima kasih ya. Ketemu lagi dengan aku, Mami Resti ya. Yang belum subscribe, please klik tombol subscribe dulu ya, karena itu gratis biar kalian mendapatkan notifikasi setiap Mami Res upload video yang baru. Dan di video kali ini, Mami Res akan ngebahas lagi tentang skincare anak, khususnya body wash. Karena apa? Karena sekarang ngerasa nggak sih ya, dunia makin panas banget. Jadi anak-anak kita yang kulitnya sensitif ya, atau kadang-kadang nggak sensitif juga sih ya, jadi lebih mudah beruntusan ya, karena udara di sekelilingnya itu tuh pengap, panas banget, gampang kemerahan, terus kulitnya kering. Pokoknya permasalahannya nggak jauh-jauh dari kulit kering, sensitif, gampang iritasi, gampang beruntusan, sehingga kita pusing 7 keliling untuk menemukan sabun mandi yang cocok buat anaknya ya. Nah, kalian harus nonton video ini sampai habis, jangan di skip. Yuk sekarang kita check it out. Karena di sini Mami Res akan ngebahas sabun mandi, kok sabun wajah aja mikirnya. Sabun mandi yang super friendly untuk kulit anak kita yang sensitif. Ada 4 brand di sini ya. Akan dibahas juga kekurangan dan kelebihannya. Dan ini juga bukan cuma buat anak-anak yang kulitnya sensitif loh, karena kulit yang nggak sensitif juga kalau pas lagi beruntusan, kemudian kita berasa yaudah deh mandinya pakai air hangat aja, oh yaudah deh kita disalapin aja pakai diaper cream misalnya, ternyata nggak terlalu banyak efeknya. Coba deh ya, pada saat lagi beruntusan, meskipun kulit anaknya biasanya normal, Bunda ganti dulu sama sabun yang lebih gentle, yang lebih mild, yang lebih sensitive skin friendly ya. Jadi di brand pertama itu, ini yang ada yang aku pakai sendiri ya, ada yang aku pakai sendiri 2, dan yang aku rekomendasiin tapi aku akan tes juga 2 ya. Oke, brand pertama itu dari Gently ya, ini dari Gently, dan jujur ini udah mau habis. Udah mau habis. Jadi si Gently ini sebenarnya banyak banget ya varian skincare-nya. Ada ada yang kayak aku pegang ini yang body wash plus shampoo, kemudian juga aku juga pakai ini dari Gently nih, Skin Rescue Balm ya. Jadi kalau misalnya lagi iritasi setelah badannya setelah mandinya pakai si Gently ini, Bunda bisa merekomendasikan. Aku rekomendasiin untuk pakein biang keringat, gatal-gatalnya pakai si Gently ini gitu. Cuman karena sekarang kita bahasannya ke sabun badannya dulu ya, kita bahas ininya dulu ya. Nah, sekarang kita bahas kelebihan dan kekurangannya, dan ini disclaimer ya, tidak ada endorse sama sekali. Jadi di sini aku benar-benar share pengalaman aku dan aku akan honest review plus minusnya ya. Nah, si Gently ini pertama dari wanginya deh, wanginya tuh dia nggak menyengat sama sekali, tapi dia wanginya wangi lembut, dan aku suka dengan wanginya. Karena jujur ada beberapa sabun yang memang dia cocok banget buat kulit sensitif dan memang bagus, tapi karena dia tidak wangi atau wanginya agak aneh, aku kurang suka. Nah, ini adalah salah satu rekomendasi kalau misalnya Bunda pengen cari sabun yang gentle tapi dia masih ada wanginya ya. Dan di sini dia sudah dermatologically tested ya, artinya dia sudah dites secara dermatologis bahwa dia cocok untuk kulit yang sensitif ya. Dan ini juga dia lembut di mata ya, lembut di mata. Kemudian di sini dia for normal to dry, jadi dia cocok untuk yang kulitnya lagi kering yang tadi aku bilang ya. Karena kalau kulit kering biasanya kulit anak yang lagi kering itu akan cenderung dia mudah gatal, udah digaruk-garuk merah, iritasi ya, ruam lah dia ya. Jadi dia cocok juga buat yang kulitnya sensitif. Kalau dilihat dari kandungannya, di sini ada sunflower seed oil, ada calendula. Jadi kalau sunflower itu dia untuk mencerahkan dan membersihkan kulit, yang menutrisi lah bahasanya. Calendula itu untuk menenangkan kulit. Jadi dia sama kayak aloe vera atau allantoin untuk menenangkan kulit yang teriritasi, dan ada vitamin E-nya biar kulitnya terjaga kelembabannya. Ya, aku akan kasih lihat seberapa banyak busanya. Nah, karena sabun yang sebenarnya bagus buat anak-anak itu tidak mengandung busa yang banyak, alias tidak mengandung deterjen. Jadi kita lihat ya seberapa banyak si Gently ini. Jadi dia teksturnya itu benar-benar
cair gitu deh. Ya, nih. Wanginya tuh lembut kayak wangi bedak bayi. Ya, jadi dia masih ada parfumnya. Buat bunda yang anaknya sensitif dengan parfum, mungkin ini bisa di skip. Tapi kalau misalnya masih oke, ini bisa dicobain karena tuh, kita cobain lebih banyak lagi ya. Kita cobain lebih banyak lagi. Ya. Kalau untuk di badan dia tidak terlalu banyak busa, tapi kalau misalnya aku pakein dia sebagai shampoo, busanya masih lumayan banyak. Gitu ya. Harganya mungkin cukup agak tinggi harganya ya. Nah, nih, harganya segini kalau misalnya kita search di marketplace. Cuman ini worth it banget, wangi banget, dan ini 2 in 1 ya. Jadi dia bisa buat shampoo sekaligus bisa buat badan. Nah, ini udah aku bilas. Jadi kalau misalnya dibilas, kalau kena kulit badan itu tuh dia nggak terlalu susah untuk dibersihin, moms. Ya, jadi meskipun dia tidak mengandung deterjen yang banyak, tapi pada saat dibilas dia nggak terlalu licin. Dan seingat aku juga kalau misalnya aku ngeramasin Zara pakai si Gently ini pada saat dibilas ke kulit ke rambutnya itu dia ada efek kesetnya. Gitu ya. Kita cek dulu ya. Untuk komposisinya aku bacain ya. SLS-nya ada nggak sih ini? Aqua, sodium, cocoa, nggak ada SLS ini kayaknya, guys. Jadi dia ada aloe vera, kemudian ada sunflower, calendula, ada vitamin E, dan dia nggak ada SLS. Dia nggak ada SLS plusnya. Phenoxyethanol itu ada pengawetnya, tapi dia bukan paraben, tapi dia tidak mengandung alkohol dan tidak mengandung SLS. Good. Lanjut yang kedua ya, yang kedua ini nih ya dari Pigeon. Nah, ini kenapa ada 2? Jadi ini shampoo-nya, kemudian ini yang 2 in 1-nya. Maksudnya 2 in 1 tuh shampoo plus body wash ya. Jadi Pigeon ini adalah brand asal Jepang yang memang dia sudah puluhan tahun lah ya membuat skincare berkualitas untuk anak. Nah, ini sebenarnya aku akan menjelaskan dulu. Kalau Pigeon itu dia kan punya 2 tipe ya. Yang pertama adalah 2 in 1-nya. Kemudian dia juga membuat varian yang terpisah antara shampoo dan body wash. Nah, aku akan jelaskan ya plus minusnya. Oke, sebelum menjelaskan tentang plus minusnya, ini aku akan menjelaskan dulu persamaannya nih ya. Dia sama-sama pH balance. Jadi dia pH-nya di 5,5. Kemudian di sini 0% coloring agent. Jadi dia tidak ada pewarna sama sekali dan dia keduanya mengandung jojoba oil dan chamomile. Jadi jojoba oil itu dia untuk menutrisi biar kulitnya lembut ya, biar menjaga kelembaban kulit, dan ada chamomile-nya. Chamomile-nya itu dia untuk menenangkan. Pokoknya biasanya yang aku perhatiin kalau untuk produk-produk bayi, ini terlalu ini ya lightingnya. Untuk produk-produk bayi, dia pasti akan menggunakannya dua fungsi ya. Yang pertama untuk melembutkan kulit, yang kedua dia untuk menenangkannya. Kalau tadi yang si Gently itu dia menenangkannya itu pakai calendula, kalau ini pakai allantoin. Kalau Gently itu nutrisinya dia dari sunflower, kalau ini dia dari jojoba oil gitu ya. Nah, itu persamaannya. Perbedaannya kalau di shampoo dan body wash yang terpisah, itu pada saat dibilas dia nggak terlalu licin ya. Jadi kayak tidak hambur air, paham nggak sih? Kayak si Gently, jadi dia tidak terlalu harus menggunakan banyak air agar si kulit rambut dan kulit tubuh anak kita tuh menjadi bersih. Tapi yang aku rasain dari si body wash 2 in 1 ini, dia agak susah untuk dibilas atau lebih lama dibilasnya, sehingga dia membutuhkan air yang lebih banyak. Tapi kelebihannya ini dia enak buat dipakai traveling. Jadi kalau misalnya kenapa aku bikin rekomendasiin Pigeon juga, karena si ini tuh dia ada size yang lumayan compact buat dibawa kemana-mana. Dan sekarang aku akan mencoba ngasih lihat ya busanya seperti apa. Oke, sekarang aku udah ngebasahin. Kita tuangkan ya. Ini kita coba tuangkan yang menurut aku licin ya. Dia sama teksturnya kayak Gently, jadi dia tidak berwarna. Bentar. Terus sekarang kita lihat ya busanya sebanyak apa. Parfumnya masih ada, tetapi dia tidak menyengat. Tapi kok jujur honest review, kalau dari segi aroma, kalau buat aku masih suka Gently. Wanginya tuh wangi bedak yang lembut. Kalau ini masih agak sedikit di atas Gently untuk wangi menyengatnya ya. Nah, tapi dia tidak terlalu banyak busa ya. Enggak terlalu banyak busa, dan ini adalah varian yang dipakai bisa untuk rambut dan badan gitu. Juga ini si Pigeon ini, aku cuci tangan dulu deh sebentar. Nah, ini aku baru cuci tangan. Jadi sebenarnya gini, dicucinya tuh airnya nggak terlalu banyak, nggak perlu terlalu banyak, tapi masih kita berasa kayak licin gitu, padahal udah bersih gitu ya.
Nah, tapi kalau misalnya pengennya benar-benar keset banget, ini memang harus pakai air yang lebih banyak, begitulah. Nah, si Pigeon ini dia sama-sama hypoallergenic, jadi sudah dermatologis testing ya, kalau misalnya dia aman buat kulit sensitif. Kemudian juga dia tidak perih di mata gitu. Dan kelebihannya lagi dibandingkan Gently, kan kalau Gently harganya masih lumayan tinggi ya. Nah, kalau si Pigeon ini harganya masih cukup terjangkau dan lebih mudah ditemukan di offline store. Kalau si Gently ini masih agak susah deh ya. Jadi kayak harus belanja belanja online di tokonya. Kalau si Pigeon ini karena memang dia sudah lama, brand lama yang sudah beredar di Indonesia, jadi dia lebih mudah ditemukan. Nah, si Gently tadi tuh dia produk lokal gitu. Oke, lanjut ke brand yang ketiga. Oke, udah dibasahin lagi. Kita tuangkan. Nah, kalau ini dia warnanya agak putih ya. Kita lihat. Jadi ini tuh, cuman ini menurut aku busanya masih lebih banyak ketimbang busanya si Gently dan siapa tadi, Pigeon ya. Cuman kalau dari segi aroma, oke, ini dia lembut. Nah, kenapa busanya, aku kasih tahu ya, kenapa busanya dia lebih banyak ketimbang kedua produk sebelumnya? Karena dia masih mengandung SLES, yaitu bahan yang seperti bahan yang sering digunakan oleh deterjen untuk membuat busa. Jadi meskipun presentasinya nggak terlalu banyak, tapi kalau Gently tadi kan tidak mengandung SLES kan, atau SLS ataupun SLES, itu Gently nggak ada. Kita lihat dulu ya, tadi aku mau make sure lagi yang Pigeon. Pigeon yang 2-in-1 ya. Jadi baik Gently ataupun Pigeon dia tidak mengandung SLES, tapi kalau di Lactasit di ingredientnya dia masih mengandung sodium lauret sulfat alias SLES. Nah, itu dia masih ada minusnya di situ. Namun ini nggak usah khawatir karena dia masih cukup gentle untuk kulit anak yang sensitif, karena Bunda searching boleh dari Google ya. Banyak banget ibu-ibu yang bermasalah sama kulit anak yang lagi iritasi dan dia cocok sama si Lactasit ini. Dan by the way, kalau Gently dan Pigeon itu dia pH-nya balance, kalau ini dia pH-nya agak asam. Jadi dia mengandung lactic acid. Dia mengandung lactic acid yang tujuannya sebagai bahan untuk membunuh bakteri. Ketika kulit anak kita teriritasi, ya sebenarnya kita di situ tuh kulit anak kita tuh lagi ada bakterinya, lagi ada kumannya ya. Sehingga menurut versi Lactasit ini diperlukan sebuah bahan yang bisa membunuh patogen atau bakterinya. Makanya dia dibikinnya agak asam dengan lactic acidnya. Nah, terus kan di sini sebenarnya tadi aku udah bilang ya, kalau si Lactasit Baby ini disebutnya extra milky. Kenapa? Karena dia mengklaim bahwa 100% justru ya, 100% dia mengandung ekstrak susu ya, yang pastinya kita tahu dong kalau susu, mandi susu tiap hari gitu ya. Jadi dia membantu untuk melembutkan dan menutrisi kulit anak kita. Karena kalau aku baca di sini ya, ingredientnya dia itu ada lactoserum ya. Lactoserum itu yang tadi ya, lactoserum itu sejenis kayak kalau bahasa kita tuh kayak yogurt, bukan yogurt apa ya, susu yang sudah difermentasi ya, sehingga dia menghasilkan asam yang digunakan untuk membunuh patogennya gitu. Terus ada apalagi, ada lactic acidnya juga yang tadi dibilang gitu ya. Dan kalau misalnya ini harganya sedikit di atas Pigeon, harganya segini. Nah, dan produk keempat itu adalah ada namanya Cetaphil. Pasti kalian tahu dong ya, kalau Cetaphil itu dia memang brandingnya itu adalah untuk kulit yang sensitif atau yang dia tidak suka parfum. Pokoknya suka gentle-gentle ya, dia pasti akan berpikiran Cetaphil. Nah, cuman untuk produknya sendiri itu aku nggak bisa spill ya, jadi produknya seperti ini karena memang jujur itu nggak aku gunakan sehari-hari, tapi menjadi salah satu list rekomendasi kalau misalnya Bunda mencari produk body wash baby yang dia hypoallergenic, tidak perih di mata, pH balance, dan dia cocok untuk yang lagi bermasalah dengan ruam-ruam iritasi, gatal, yang keringat beruntusan ya. Ada banyak banget ibu-ibu yang merekomendasikannya. Jadi itu bisa jadi salah satu pilihan juga, meskipun secara pribadi aku nggak pakai itu buat anak aku, begitu ya si Cetaphil itu. Nah, oke, sekian dulu reviewnya ya, semoga bermanfaat. Setelah membahas 4 produk, 4 merek body wash untuk anak kita yang sering mengalami gatal-gatal, iritasi, beruntusan, alergi, pokoknya ya gampang alergian. Semoga ini bisa menjadi salah satu referensi. Semoga videonya bermanfaat, dan tolong dong tulisin di kolom komentar, Bunda pengen aku ngebahas skincare anak apa lagi sih ya. Oke, mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah atau kurang-kurang katanya.
Sampai ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.